Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 mata kuliah pengembangan desain. Pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan makalah yang berjudul The Basic of Vision Trends and Forecasting, atau dasar tren dan peramalan. Adapun materi pertama yaitu pengertian trend and forecasting atau peramalan. Nah, di sini tren adalah segala sesuatu yang saat ini sedang dibicarakan, sedang diperhatikan, atau dikenakan, atau bahkan dimanfaatkan oleh banyak masyarakat pada saat tertentu. Dalam hal ini, tanda suatu objek sedang menjadi tren adalah jika di saat tersebut menjadi pusat pembicaraan, pusat perhatian, dan seringkali digunakan. Kemudian, peramalan atau dalam bahasa Inggris disebut sebagai forecasting adalah suatu teknik analisa perhitungan yang dilakukan dengan pendekatan kualitatif maupun kuantitatif untuk memperkirakan kejadian di masa depan dengan menggunakan referensi data-data di masa lalu. Peramalan bertujuan untuk memperkirakan prospek ekonomi dan kegiatan usaha serta pengaruh lingkungan terhadap prospek tersebut. Peramalan atau forecasting merupakan bagian terpenting bagi setiap perusahaan ataupun organisasi bisnis dalam setiap pengambilan keputusan manajemen. Peramalan itu sendiri bisa menjadi dasar bagi perencanaan jangka pendek, menengah maupun jangka panjang suatu perusahaan. Dalam suatu peramalan atau forecasting dibutuhkan sedikit mungkin kesalahan atau error di dalamnya agar dapat meminimalisir tingkat kesalahan tersebut, maka akan lebih baik jika peramalan tersebut dilakukan dalam suatu angka atau kuantitatif. Di sini peramalan atau forecasting terbagi atas 3 bagian, yaitu peramalan jangka panjang, peramalan jangka menengah, dan peramalan jangka pendek. Selanjutnya yaitu istilah penting yang terkait dengan tren dan perakiraan mode. Istilah tren sering digunakan secara bergantian dengan fashion. Istilah gaya juga disamakan dengan desain. Tren, gaya, desain, dan tren mode mengacu pada arah atau pergerakan umum menurut Stone tahun 2008. Misalnya, jika melihat di majalah mode bahwa ada tren ke arah bulu palsu. Nah, di situ artinya desainer kelas atas telah menunjukkan mantel atau detail bulu palsu di landasan pacu. Penjahit pakaian mulai memperkenalkannya di katalog atau toko mereka, dan beberapa konsumen mode maju mengenakan item bulu palsu. Para desainer biasanya mulai membuat konsep produk untuk musim baru 1 tahun sebelumnya ke musim penjualan yang sebenarnya. Karena itu, bagi retailer pakaian, jadi pakaian apa yang pelanggannya ingin kenakan pada musim depan lebih dari sekedar informasi yang berguna. Ini adalah persyaratan untuk suksesnya tren mode tersebut. Desainer dan profesional lainnya di bidang mode dan industri kreatif mengakses informasi tren melalui perusahaan peramalan mode. Sebuah gaya secara garis besar adalah cara presentasi yang khas beberapa objek serupa dari kategori atau kelas yang sama. Desain adalah kombinasi unik dari siluet, konstruksi, kain, dan detail yang membedakan satu objek mode dari semua objek lain dalam kategori atau kelas yang sama. Dalam setiap gaya bisa ada banyak desain, tetapi mereka berbagi komponen desain yang sama yang membedakan gaya dan gaya lainnya. Mode pada dasarnya bersifat temporal, yaitu tidak ada mode yang abadi. Mode dapat dikategorikan berdasarkan kelompok yang mereka minati. Mode tinggi terdiri dari gaya baru yang diterima oleh sejumlah inovator atau pemimpin yang ingin menjadi yang pertama mengadopsi produk baru.
Selanjutnya yaitu istilah-istilah fashion yang sedang populer saat ini. Yang pertama yaitu haute couture. Nah, haute couture sendiri di Indonesia dikenal dengan sebutan adi busana. Nah, istilah ini mengacu pada sebuah supremasi fashion atau level rancangan busana tingkat tinggi atau tidak semua orang dapat berkesempatan untuk memakainya. Karena deretan koleksi haute couture penuh dengan detail rumit buatan tangan langsung sang perancang busana. Kemudian yang kedua yaitu pied-à-porter. Pied-à-porter adalah busana siap pakai atau dalam bahasa Inggris biasa disebut dengan ready to wear. Busana ready to wear sendiri adalah koleksi yang biasanya kita temui di butik atau retail mall. Nah, istilah ini digunakan untuk menjelaskan koleksi sebuah label yang diproduksi secara masif dan tersedia dalam berbagai ukuran serta warna. Kemudian yang ketiga, avant-garde. Nah, istilah fashion satu ini diambil dari bahasa Prancis. Jika diartikan ke dalam bahasa Inggris yaitu avant-garde, merujuk pada karya yang eksperimental atau inovatif. Busana avant-garde sering ditemui dalam bentuk yang anti-mainstream, ekstrentik dan agak ribet, karena memang bertujuan melawan batasan konvensional fashion. Kemudian yang keempat yaitu capsule collection. Nah, istilah capsule wardrobe dicetuskan oleh seorang pemilik butik di Inggris pada era 1970-an. Nah, yaitu Susie Fox. Arti dari istilah tersebut adalah pakaian yang esensial dan tak lekang oleh zaman, baik dari segi desain, fungsi, dan konstruksinya. Nah, tidak jarang deretan busana yang termaksud kapsul wardrobe ini dapat dikategorikan jenis basic yang mudah dipadu-padakan dengan busana lainnya. Kemudian yang terakhir yaitu cruisy collection. Istilah cruisy collection ini kerap disebut pula resort wear atau holiday collection. Cruisy collection ini biasanya diluncurkan di antara dua musim mode, yakni spring atau summer dan autumn atau winter. Nah, pada dasarnya koleksi ini dibuat khusus untuk para pelanggan yang butuh baju untuk berlibur. Untuk berlibur sesuai dengan iklim daerah yang akan mereka tuju. Namun kini cruisy collection telah diadopsi oleh banyak merek fashion besar dan menjualnya jadi koleksi baru atau must have fashion items pada pertengahan musim. Untuk materi selanjutnya saya serahkan kepada pemateri selanjutnya. Baik, terima kasih untuk kesempatannya. Saya lanjutkan. Style tren mode di abad ke-20. Mode baru terus diciptakan sepanjang sejarah. Meski baru, mode dianggap inovasi. Kebanyakan dari mereka tidak jauh berbeda dari mode yang ada dan merupakan modifikasi dari mode sebelumnya. Sehingga menurut Splors dan Burs, mode baru cenderung evolusioner daripada revolusioner. Tren mode penting terjadi pada tahun 1900 sampai tahun 2010 dan beberapa peristiwa yang mempengaruhi perubahan mode tersebut antara lain yang pertama acara dunia. Seperti Perang Dunia Pertama yang mengakibatkan perubahan besar dalam peran dan mode wanita, perubahan signifikan terjadi pada pakaian wanita dan desainer berfokus pada pakaian yang mudah dikenakan, seperti Chanel yang memiliki koleksi haute couture yang memperkenalkan jersey 2 potong yang sederhana namun sensasional yang disukai oleh banyak wanita. Kemudian, Perang Dunia Kedua, dengan deklarasi perang, desainer di Paris dan London segera memperkenalkan gaya yang menekankan pada kepraktisan. Kemudian yang ketiga, kondisi ekonomi. Runtuhnya pasar saham New York menyebabkan depresi ekonomi di seluruh dunia. Peristiwa ini tidak hanya mempengaruhi industri mode di Amerika Serikat, tetapi juga industri mode yang ada di Prancis. Kemudian yang keempat, pengaruh subkultural. Dicirikan oleh gaya unik yang seringkali menyebar ke arus utama. Lanjut yang kelima, perubahan sosial, seperti perubahan peran perempuan termasuk hak pilih perempuan dan peningkatan partisipasi sosial telah menciptakan gaya baru yang mempengaruhi perubahan mode.
Kemudian yang keenam, hiburan. Gaya yang dikenakan oleh aktor dan aktris selalu berdampak pada tren fashion. Yang ketujuh, inovasi teknologi. Penemuan teknologi seperti inovasi tekstil dan teknologi produksi memiliki pengaruh besar pada perubahan mode. Dan yang terakhir, pemimpin mode. Para pemimpin mode termasuk perancang busana dan para selebriti adalah mereka yang mempengaruhi kreasi dan penyebaran gaya baru. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Saya akan menjelaskan materi yaitu tempo perubahan mode dan arah perubahan mode. Tidak semua mode mengikuti siklus hidup normal. Busana yang bertahan lama disebut mode klasik dan mode berumur pendek disebut mode. Fashion, mode, dan gaya klasik. Gaya berbeda dalam hal tingkat penerimaan dan durasinya. Berarti gaya yang memiliki siklus hidup yang berbeda. Gaya klasik diadopsi dengan kecepatan lambat pada awalnya, tapi ciri khas dari gaya klasik yaitu daya tahannya. Klasik diterima secara luas dan tetap menjadi mode untuk waktu yang lama dengan sedikit variasi dalam detail. Siklus mode mencakup 4 tahap utama yaitu yang pertama, pengenalan, kedua, pertumbuhan, ketiga, kedewasaan, dan keempat, penurunan. Selanjutnya yaitu arah perubahan mode, yaitu meliputi teori kepemimpinan mode. 3 teori arah perubahan mode yang banyak digunakan, yaitu teori trickle down, teori trickle across, dan teori trickle up. Ketiga teori ini telah banyak digunakan untuk menjelaskan perubahan mode dan difusi mode. Menurut teori terintegrasi, usia median populasi menentukan siapa yang mau menjadi panutan bagi sebagian besar orang di masyarakat untuk menentukan arah perubahan mode. Saya akan melanjutkan materi selanjutnya, yaitu konsep analisis dan peramalan tren mode. Analisis merupakan sebuah aktivitas yang memuat kegiatan memilah, mengurai, membedakan sesuatu untuk digolongkan dan dikelompokkan menurut kriteria tertentu, lalu dicari ditafsirkan makna dan kaitannya. Sedangkan konsep analisis merupakan sebuah model bagaimana memproses informasi yang berkaitan dengan data-data yang telah didapatkan. Di dalam halnya fashion, mengantisipasi sebuah tren mode yang akan datang di musim-musim selanjutnya itu bukanlah tugas yang mudah, dan seorang peramal perlu mempertimbangkan banyak kekuatan yang dapat mempengaruhi perubahan mode tersebut. Makanya di mana konsep analisis ini sangat dibutuhkan oleh seorang peramal, oleh seseorang yang ingin mengetahui apa sih yang akan menjadi tren mode selanjutnya, seperti itu. Ini juga melibatkan prosedur sistematis, termasuk dalam seperti penjelasan analisis dan konsep analisis ini, termasuk pengumpulan informasi, pasar, dan konsumen. Penelitian ini harus dianalisis dengan baik untuk mengetahui apa sih tren yang bisa dijadikan tren mode di musim fashion selanjutnya. Untuk memprediksi tren, sebuah perusahaan peramalan mengumpulkan informasi untuk deteksi pergeseran dalam cara hidup, berpikir, dan berperilaku konsumen. Staf perusahaan peramalan melakukan sebuah perjalanan ke seluruh dunia untuk mengamati seni, musik, mode, berbelanja, dan faktor budaya lain yang dapat mempengaruhi perubahan mode selanjutnya. Dan juga para pekerja dari sebuah perusahaan peramal ini mengunjungi kota-kota penentu tren yang secara teratur seperti New York, Paris, Milan, London, dan Tokyo untuk menyediakan informasi mode terbaru kepada klien retail. Perusahaan peramalan mode melakukan riset pasar untuk memantau tanda-tanda perubahan lingkungan bisnis dan perilaku pembelian konsumen. Walaupun banyak perusahaan-perusahaan mode yang memperkerjakan sebuah perusahaan peramal tren mode, namun ada juga beberapa rumah fashion ingin meneliti dan menafsirkan mode trennya sendiri demi menjaga orisinalitas dari fashion yang akan mereka pertunjukkan di musim selanjutnya.
Setelah perusahaan peramal mengumpulkan informasi yang relevan, mereka menganalisis dan mensinkronisasikannya, mengembangkan arahan umum dan musim tertentu dan pasar sasaran, misalnya untuk wanita, pria, atau para remaja. Sekian materi dari kelompok kami. Jika ada yang ingin bertanya, dipersilakan untuk bertanya di forum diskusi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.